Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PAIUT yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Fatir. Mari kita belajar bersama materi ini. 8 metode. Integrasi ilmu, menyatukan wahyu dan nalar dalam tradisi Islam. Dalam video ini, kita akan membahas satu tema kunci dalam pengembangan ilmu pengetahuan kontemporer dari perspektif Islam, yaitu metode integrasi keilmuan. Sejak awal, Islam memandang ilmu bukan dalam dikotomi agama versus umum, tetapi sebagai satu kesatuan yang terpadu. Maka lahirlah gagasan besar tentang integrasi interkoneksi ilmu, yakni bagaimana menghubungkan wahyu dan akal, ilmu agama dan ilmu dunia, dalam satu visi tauhid. Untuk mewujudkan integrasi tersebut, para pemikir Islam mengembangkan 8 pendekatan atau metode yang akan kita pelajari bersama. 1. Metode Islamisasi. Ilmu pengetahuan metode ini berupaya menyaring dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam ilmu yang berkembang dari tradisi barat sekuler. Tokoh seperti Ismail Raji Al-Faruqi dan Said Naqib Al-Attas adalah pelopor utama metode ini. Tujuannya adalah menyucikan ilmu dari nilai-nilai materialistis, lalu menanamkannya kembali dalam kerangka tauhid dan adab Islam. 2. Metode integrasi ilmu dan agama. Berbeda dengan Islamisasi, pendekatan ini tidak menyaring, melainkan menyatukan dua kutub ilmu, ilmu agama dan ilmu umum, dalam satu sistem kurikulum atau pemikiran. Konsep ini banyak diterapkan dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia, seperti di UIN, IAIN, dan beberapa PTKIN lainnya. 3. Metode interkoneksi keilmuan. Metode ini menekankan pada keterkaitan antar ilmu, bahwa ilmu sosial, alam dan agama bisa saling menyinergi, bukan disatukan secara paksa, tetapi dihubungkan secara tematik, historis atau metodologis. Konsep ini dikembangkan oleh Profesor Amin Abdullah dalam kerangka epistemologi integratif. 4. Metode dialog epistemologis. Metode ini mengajak ilmu agama dan ilmu umum untuk berdialog pada tingkat dasar epistemologi. Dari mana sumber pengetahuan, bagaimana kebenaran diverifikasi, dan apa nilai di baliknya. Tujuannya agar tidak ada saling klaim, tetapi tercipta saling pengayaan antara wahyu, akal, dan pengalaman empirik. 5. Metode tautan nilai. Metode ini fokus pada penanaman nilai-nilai Islam ke dalam setiap disiplin ilmu, bukan mengubah strukturnya. Contohnya, bagaimana nilai keadilan, amanah, dan rahmah masuk ke dalam ilmu ekonomi, sosiologi, bahkan teknik dan kedokteran. Dengan begitu, setiap ilmu memberi arah etis dan maslahat. Napam. Metode kontekstualisasi. Nilai Islam. Metode ini menekankan pentingnya membawa nilai-nilai Islam ke dalam konteks zaman modern, termasuk menjawab tantangan global seperti krisis lingkungan, kecerdasan buatan, dan krisis moral. Nilai Islam tidak dipaksakan, tetapi dihadirkan secara relevan dan responsif terhadap problem kontemporer. 7. Metode integratif kurikuler. Metode ini berbicara tentang bagaimana pengintegrasian ilmu agama dan umum dalam desain kurikulum pendidikan formal. Misalnya, bukan hanya ada mata kuliah agama di kampus teknik, tetapi nilai-nilai Islam juga menyatu dalam mata kuliah teknik itu sendiri, melalui metode, tujuan, dan aplikasinya. 8. Metode historis sosiologis. Metode terakhir ini menggunakan pendekatan sejarah dan sosiologi untuk melihat bagaimana ilmu berkembang dalam peradaban Islam. Dari sini, kita belajar bahwa ilmuwan Muslim dahulu tidak membedakan ilmu syar'i dan duniawi secara kaku. Mereka mengembangkan ilmu atas dasar keimanan dan kebutuhan umat. Sahabat PAIUT yang berbahagia, 8 metode integrasi ini menunjukkan bahwa Islam memiliki tradisi keilmuan yang inklusif, terbuka, dan visioner. Tantangan kita hari ini adalah menghidupkan kembali semangat integrasi ini, agar ilmu tidak kering dari nilai, dan agama tidak terasing dari kehidupan. Terima kasih sudah menyimak materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.